Baik, itu bicara Pancasilanya. Sekarang bicara NKRI. Begitu kita merdeka, saudara, Belanda nggak terima. Belanda datang lagi ke Indonesia. Mereka bawa senjata. Nah, lalu apa yang terjadi, saudara? Begitu mereka datang lagi ke Indonesia ingin menjajah, mereka membonceng, yaitu kepada nikah pasukan Inggris. Saudara, yang terjadi adalah Kiai Haji, yaitu Hasyim Asy'ari dan seluruh pengikutnya yang ada di Jawa Timur, saudara. NU mengeluarkan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober, saudara. Dengan resolusi jihad itulah Bung Tomo membangkitkan perlawanan arek-arek Surabaya untuk mengusir penjajah Inggris dan Belanda. Kita tahu terjadi pada tanggal 10 November. Itu Bung Tomo nggak bisa menggerakkan masyarakat, kiai dan santri, pesantren untuk lawan Belanda tanpa resolusi jihad dari NU, saudara. Nggak bisa. Nah, lagi-lagi kita lihat, ini kontribusi ulama untuk negara. Bagaimana dulu ulama-ulama kita peduli kepada negara, peduli kepada bangsa, peduli kepada dasar negara, peduli kepada kemerdekaan negeri ini, saudara. Nggak bisa setelah merdeka tahu-tahu ulama dimarginalkan, ulama mau disingkirkan. Nggak boleh. Itu yang terjadi. Baik, kita lanjutkan. Setelah Belanda datang merebut Jakarta, saudara, Bung Karno sampai akhirnya terpaksa dievakuasi ke Yogyakarta. Terjadi perang, saudara, di mana-mana. Nah, akhirnya kita dipaksa maju dalam perundingan. Nah, begitu kita berunding, akhirnya Belanda memaksa kita menjadi Republik Indonesia Serikat. Kita menjadi negara-negara bagian, dipecah-pecah oleh Belanda, saudara. Nah, tapi yang menarik apa? Begitu dipecah oleh Belanda, di dalam parlemen, saudara, ada satu tokoh dari kalangan Muhammadiyah yang namanya Muhammad Nasir, dibantu dengan tokoh-tokoh NU, dibantu dengan tokoh-tokoh Syarikat Islam, mereka mengajukan mosi integral, saudara. Mosi integral ini mosi tidak percaya kepada pemerintah yang berkuasa dan minta supaya Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu dimasukkan dalam parlemen, menang, saudara. Mulai saat itulah Indonesia bernama NKRI sampai hari ini, saudara. Jadi NKRI itu juga jasa ulama, saudara. Sekarang mereka mau teriak-teriakan, kami NKRI, ini para umat Islam anti NKRI. Sejak kapan kalian kenal NKRI? NKRI ini lahir dari rahim ulama, Pancasila lahir dari rahim ulama, UUD 45 lahir dari rahim ulama. Yang mengajarkan Bhinneka Tunggal Ika tentang ketoleransian adalah juga ulama, saudara. Anda tahu, ketika syariat Islam itu dihapus, banyak umat Islam marah, tapi ditenangkan oleh Kiai Haji Wahid Hasyim. Apa kata Kiai Haji Wahid Hasyim kepada umat Islam bangsa Indonesia? Sudahlah, kita baru 1 hari merdeka, kita jangan ribut-ribut dulu soal dasar negara. Nanti kan kita bisa musyawarah lagi. Kita satukan saja kekuatan kita, karena Belanda pasti balik lagi, Belanda pasti akan datang lagi. Luar biasa bijaknya Kiai Haji Wahid Hasyim, saudara, rahimahullahu ta'ala wa ardhah. Coba kalau beliau ikut marah, coba kalau pimpinan Muhammadiyah juga ikut marah, saudara. Coba kalau mereka semua ngamuk, saudara, bisa perang, saudara, saat itu. Tapi kiai-kiai kita menenangkan, jangan ada yang ribut. Nggak apa-apa ulama dikhianati, nggak apa-apa syariat Islam itu dihapus, nggak apa-apa, jangan ribut dulu, nanti kita musyawarah lagi. Itu bisa kita perdebatkan lagi. Yang penting sekarang bersatu lawan penjajah kalau mereka kembali lagi. Sampai akhirnya Bung Karno malu, Bung Karno minta maaf kepada ulama, dan akhirnya Bung Karno berjanji, baik, kita sekarang berjuang bersama melawan kemungkinan datangnya kembali penjajah Belanda. Nanti kalau situasi politik sudah tenang, kita akan bahas lagi soal dasar negara. Baru tenang, sudah. Dari mana bisa tenang? Karena sikap arif dan bijak para ulama dan para kiai kita. Ini sengaja saya sampaikan biar umat Islam tahu betapa besarnya jasa para ulama, para
kiai, khususnya dari kalangan NU Muhammadiyah, begitu juga Sarekat Islam. Jangan coba-coba mereka dipinggirkan, disingkirkan, dihina-hina, saudara. Enggak boleh, saudara. Bahkan begitu terjadi pemberontakan PKI, yang paling berjasa adalah umat Islam. NU, Banser, Ansor di mana-mana turun, didukung oleh Masumi, didukung oleh Muhammadiyah, didukung oleh Persis, didukung oleh PUI, rame-rame perang lawan PKI, sudah. Enggak, tentara enggak mampu lawan PKI. Kalau saat itu Banser tidak turun, saat itu Ansor tidak turun, saat itu kiai-kiai NU tidak turun untuk melawan PKI, ini negeri udah digulung menjadi negara komunis, sudah. Enggak boleh kita lupa, itu jasa ulama, saudara. Jadi ulama kita ini selama ini selalu peduli, selalu mau tahu, selalu berkorban, dan mereka enggak mengharapkan jabatan, enggak. Ulama-ulama kita, saudara, enggak. Mereka berjuang, enggak minta jadi presiden, enggak minta jadi menteri, enggak. Setelah merdeka mereka kembali lagi ke pondok pesantren. Setelah perang lawan PKI mereka balik lagi ke pondok pesantren. Ini yang terjadi, saudara. Jadi kalau saat ini ulama-ulama mulai turun lagi menyuarakan kebenaran, ya memang begitulah. Daripada perjuangan ulama kita selama ini, mereka tidak rela kalau Indonesia yang merupakan warisan para ulama ini ingin diselewengkan. Nah, ini yang saya mau ingatkan kepada semua. Baik, karena itu sekali lagi saya sampaikan, sama sekali ulama-ulama kita tidak ada yang anti NKRI, anti Pancasila, anti daripada UUD 45, anti Bhinneka Tunggal Ika. Yang ulama anti justru kalau Pancasila disalahgunakan, saudara.